Sobat Ngulik, gimana kabarnya? Semoga cerah secerah langit Bogor di hari ini. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Olan Maestro, mahasiswa manajemen 59 IPB University. Dan aku, Faradini Salmarini, mahasiswa manajemen angkatan 59 IPB University. Oke, halo Farah, kalau boleh di rating, berapa sih rating kamu untuk hari ini? Kalau dari aku sendiri 9,8/10 karena aku nggak sabar nih buat ngopi podcast pada hari ini. Kalau kamu sendiri gimana nih, Olan? Oke, kalau aku tentunya 10/10. Karena apa? Wow. Karena udah nggak sabar banget untuk ngobrol dan ngulik pengetahuan baru di podcast kali ini. By the way, Sobat Ngulik, kita kan baru selesai nih UTS. Kalau perasaan Olan sendiri gimana? Selesai UTS, lega sih, lega. Nah, kalau Sobat Ngulik sendiri kayak gimana? Apakah seneng karena jam tidur kembali normal? Atau udah siap nih buat dibantai UAS? Dibantai UAS nih teman-teman. Bagaimanapun hasilnya, kita harus bersyukur udah melewatinya dan lebih semangat lagi untuk ujian akhir semester. Oke, kita akan podcast seru-seruan bareng ini dengan salah satu produk brand. Sobat Ngulik tidak penasaran juga. Kita perlu mengenal Kak Ilham. Selamat sore Kak Ilham. Hai, selamat sore Olan, selamat sore Farah. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Boleh dong di rating dulu 1 sampai 10 kabarnya, perasaannya hari ini gimana? 9,5 dong, semangat banget. Soalnya Olan sama Farah juga 9,5 ya. Oh iya, tentunya betul Kak. Semangat nih. Iya, benar-benar. Oke, alhamdulillah ya Kak. Kabarnya baik. Kalau gitu, mungkin Sobat Ngulik juga penasaran ini dengan narasumber kita yang satu ini. Jadi Kak Ilham ini adalah salah satu youth analyst di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wah, keren banget ya. Tentunya, keren banget kan? Ini boleh dong Kak di spill nih, kesibukannya apa sih di jabatan ini? Oke, thank you Olan. Jadi saat ini saya sedang menjabat sebagai seorang analis kepemudaan. Ini salah satu jabatan yang masuk dalam kategori sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN yang selama ini kita kenal. Jadi kalau sebagai seorang analis kepemudaan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, peran saya sederhana tapi sulit untuk dilakukan, yaitu menganalisis bagaimana perkembangan program-program terkait kepemudaan yang berada di 28 kementerian dan lembaga. Jadi karena saya bekerja di Kementerian Koordinator, maka Kementerian Koordinator tugasnya adalah mengkoordinasikan agar program-program yang berada di 28 kementerian ini saling sinergis, saling terkoordinasi, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Secara garis umum seperti itu. Berarti hanya kayaknya. Oke, jadi tadi sempat dengar ASN. Jadi aku mau nanya nih Kak, apa pentingnya pekerjaan ini bagi generasi muda di Indonesia Kak? Oke, ini sangat penting sekali ya. Bayangkan di Indonesia ini jumlah pemudanya itu hampir 62 juta pemuda. Jika tidak ada seorang analis kepemudaan, berarti di pemerintah itu tidak ada orang yang memiliki concern untuk menangani atau mengintervensi program-program pemerintah yang ditujukan untuk pemuda, gitu. Jadi contohnya, teman-teman merasakan ada banyak program pemerintah untuk memberikan beasiswa kepada para pemuda, baik beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri. Program-program yang ditujukan untuk menangani pencegahan perilaku berisiko seperti kenakalan remaja, HIV, AIDS, narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Itu jika tidak ada seorang anak kepemudaan, maka bisa jadi program-program tersebut tidak dapat ada begitu ya. Lalu ada program kewirausahaan. Kalau nggak ada seorang analis kepemudaan, maka program-program kewirausahaan yang menyasar pemuda bisa jadi tidak segencar sekarang. Ada insentif khusus untuk wirausaha pemuda. Ada program pelatihan literasi digital untuk pemuda dan sebagainya. Sehingga posisi saya sekarang adalah posisi yang sangat-sangat penting untuk gimana agar program-program pemerintah ini youth centris gitu. Berarti penting banget dong kan ya Kak ya. Jadi
kalau nggak ada youth analyst ini, nggak ada lagi nih orang-orang yang mau peduli nih ke pemuda-pemuda kita ya Kak. Benar. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kan youth analysis nih kayak pekerjaannya sebenarnya nggak yang anak kecil sering bilang ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, jadi youth analyst ini cita-cita Kak Ilham dari kecil atau bukan? Atau mungkin ada alasan lain dalam memilih karir ini Kak? Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Bisa dikatakan ini sebenarnya bukan ya, kan cita-cita saya sejak kecil. Karena ketika kecil kan saya masih ingat saya pengen jadi polisi gitu. Sebagai anak kecil kan kita lihat seseorang yang ada di jalan, lalu kita pengen, kita pengen jadi seperti itu atau pengen seperti dokter, polisi gitu kan. Nggak ada ketika kecil pengen jadi seorang analis pemuda atau sebagai pegawai negeri gitu kan, nggak ada ya. Nah, sebenarnya posisi ini baru saya impikan ketika saya SMA. Karena ketika SMA saya pernah mengikuti kegiatan namanya Sehari Bersama Presiden. Di situ saya mengetahui bagaimana sebenarnya pemerintah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan sejak saat itu saya termotivasi untuk menjadi bagian dari pemerintah agar dapat memberikan kontribusi pada masyarakat. Dan kebetulan sejak SMA saya berkecimpung di dunia anak dan juga pemuda. Nah, saya bergabung di forum anak, saya bergabung di kegiatan kepemudaan, saya mendirikan organisasi saya bersama rekan-rekan saya ketika kuliah yang fokusnya ke kepemudaan namanya Aksara Indonesia. Dan setelah lulus kuliah, saya memutuskan untuk mendaftar sebagai pegawai negeri yang berfokus untuk menangani urusan kepemudaan. Ceritanya seperti itu. Oke, berarti mulai dari sejak bangku sekolah ya. Sejak bangku sekolah tuh udah mulai ibaratnya menata karir lah, ya kan. Tertarik juga ke bidang kepemudaan ya Kak. Iya, kan sih kan. Jadi dari cerita kakak tadi kan yang udah mulai dari sebangku sekolah, seberapa penting sih Kak peran pendidikan ini dalam membentuk keberhasilan karir yang Kak Ilham capai sampai sekarang? Iya benar. Ini sekaligus saya ingin menekankan bahwa di pengalaman hidup saya sebenarnya ada dua hal esensial yang seharusnya tidak hanya untuk saya tapi untuk semua anak muda di luar sana yang mau posisi kita sebagai katakanlah kalau kita trapped in kemiskinan atau kita nggak berkembang, maka hanya ada dua yang bisa mengubah kita. Satu, kita sehat, kita berpendidikan. Jadi no matter kalian tuh ada di mana, kalian anaknya siapa, kalian punya uang berapa, atau kalian tinggal di kota atau di desa, maka kalian harus memastikan dua hal ini. Dengan dua hal ini, maka kalian akan keluar dari sesuatu yang selama ini kalian mengengkang kalian. Itu bayangkan satu, jika saya tidak sehat, mungkin saya tidak akan bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di forum anak yang seperti saya ceritakan sejak SMA. Saya sudah 10 tahun lebih berkontribusi di situ. Jika saya tidak sehat, mungkin saja saya tidak bisa untuk mengikuti setiap pelajaran yang ada, begitu kan. Tapi sehat saja nggak cukup gitu. Untuk bisa berpartisipasi aktif secara bermakna, maka saya harus berpendidikan. Jadi kamu nggak boleh ini cuma sehat aja, tapi kamu juga harus aktif secara bermakna. Nah, untuk aktif secara bermakna, kamu harus nggak harus pinter dalam artian matematika, IPA dan sebagainya, tapi kamu harus memiliki yang namanya pemikiran kritis dalam setiap hal. Nah, pemikiran kritis itu ada dan dibangun ketika teman-teman mendapatkan pendidikan yang layak, baik di pendidikan formal maupun pendidikan informal. Sehingga saya bisa mengatakan apa yang saya capai sekarang itu adalah karena saya sehat dan saya berpendidikan. Dan itu seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk setiap pemuda yang ada di Indonesia. Oke, berarti kita sebagai anak muda yang harus jaga yang pertama sehat ya Kak ya. Sehat dan berpendidikan. Kalau mau aktif yang bermakna, kalau kata Kak Ilham tadi ya Kak ya. Betul sekali. Okay. Tadi sempat saya highlight juga Kak, Kak Ilham nyebutin kegiatannya di kuliah tuh. Boleh dong Kak diceritain agak lebih detail lagi gimana pengalaman organisasinya selama kuliah waktu itu? Oke, jadi selama studi kuliah saya aktif di organisasi di
dalam kampus, yaitu himpunan mahasiswa jurusan administrasi publik, dan juga di luar kampus saya ke masyarakat mendirikan organisasi yang bernama Aksara Indonesia atau Aksi dan Kontribusi Sosial Remaja Indonesia. Mungkin yang dalam kampus terlebih dahulu. Dalam kampus saya bergabung di himpunan mahasiswa jurusan administrasi publik sebagai kepala bidang yang menangani terkait SDM, sumber daya manusia organisasi. Di situ saya berperan dan berfungsi untuk memastikan bahwasannya setiap anggota yang ada di himpunan tersebut, satu, mereka mengalami pengembangan diri atau personal growth, dan juga pemberdayaan diri, mereka mampu untuk memberdayakan sekitar. Ada banyak program yang kita laksanakan selama kurang lebih 3 tahun. Lalu saya merasa apa yang saya lakukan dalam kampus itu nggak cukup. Saya harus melebarkan sayap saya untuk dapat memberikan kontribusi lebih dengan mendirikan organisasi bernama Aksara Indonesia, Aksi dan Kontribusi Sosial Remaja Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh anak-anak muda yang memang mereka passionate untuk pemberdayaan pemuda, dan kita telah melatih lebih dari 20 pemuda yang berada di Jawa Timur, dan mereka telah melaksanakan social project di daerah mereka masing-masing, sehingga konsepnya secara adalah we empower young person to empower others. Jadi kita memberdayakan satu orang, tapi orang yang kita berdayakan capable to empower more than 10%. Jadi kayak dampaknya itu bisa terlibat ganda. Organisasi ini juga menghasilkan organisasi lokal chapter, ada Aksara Bojonegoro, ada Aksara Malang, ada Aksara Sidoarjo yang hand in hand secara grassroots untuk memberdayakan masyarakat. Seperti itu. That is all under my coordination. Wow. Keren banget ya kayaknya. Sangat aktif dan itu Helpful juga ke masyarakat. betul. Dan bikin kita nih sebagai mahasiswa ya, saya pribadi nih jadi bangkit lagi nih, rasa semangat buat aktif di kuliah, Kak. Dengar cerita-cerita dari Kak Ilham tadi. Betul. Keren banget sih kisah-kisah yang Kak Ilham ceritain menuju karir yang sekarang ya. Sekarang mungkin gantian aku ya akan mau tanya-tanya. Jadi kan Kak Ilham sendiri sekarang kan jadi aparatur sipil negara ya. Nah, itu sebenarnya karir Kak Ilham yang pertama atau sebenarnya Kak Ilham ada pengalaman kerja lainnya gitu sebelum jadi youth analyst ini? Oke. Mungkin aku pengen kasih penjelasan ke teman-teman juga bahwasannya jangan terjebak pada profesional karir itu ketika lulus kuliah ya. Karena kebanyakan orang ketika ditanya kamu punya pengalaman profesional apa, dan fresh graduate yang mengatakan saya nggak punya karena saya baru lulus. Jawabannya salah. Jadi seharusnya professional karir itu dimulai adalah ketika teman-teman masih menjadi mahasiswa, tapi you contribute something, you doing something, itu is part of your professional career. Jadi professional karir saya as advocate for youth and children itu sudah sejak kuliah, tapi menginstitutionalize menjadi seorang ASN ketika saya sudah lulus kuliah. Tapi sebelum ini saya juga bekerja sebagai seorang project manager di perusahaan software house, namanya adalah PT Visidia Tech Indonesia. Ini adalah karir profesional saya setelah lulus kuliah ya, jadi bukan karir profesional saya pertama, tapi setelah lulus kuliah. Saya bekerja sebagai project manager untuk handle program namanya Career Support. Ini adalah sebuah aplikasi yang memiliki tujuan untuk mendigitalisasi pusat karir sekolah sehingga mereka saling terintegrasi seluruh Indonesia. Kayak simpelnya adalah gini, IPB punya career center, UI punya career center, tapi career center ini dihandle oleh masing-masing nih, jadi mereka nggak connect. Bayangin universitas yang berada di Merauke katakanlah, mereka nggak punya capable resource yang sama kayak UI sama IPB, tapi dengan aplikasi kita connectin mereka. Jadi nanti bakalan di Universitas Merauke punya, di Universitas Aceh punya career center, di Kalimantan Utara punya career center, nah ini dikonekin, namanya career support kayak gitu. Dan kita konekin itu dengan perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri yang juga ada aplikasi untuk para user, itu berarti para mahasiswa, pelajar, SMK, dan universitas. Seperti itu.
Berarti karir sebelumnya itu lebih di perusahaan yang emang berhubungan sama teknologi gitu ya, Kak? Ya benar, karena kita pengennya mendigitalisasi proses career center gitu, sehingga ini under software house gitu. Kalau dari cerita film tadi, berarti kan kalau misalnya dari pekerjaan sebelumnya itu kan di perusahaan itu yang berhubungan sama teknologi. Terus kayak sekarang posisinya itu jadi aparatur sipil negara. Nah itu kan kayaknya lumayan beda ya Kak. Jadi kayak ada switching gitu kan. Nah itu ada alasan khusus nggak Kak? Kenapa Kak Ilham itu memutuskan untuk kayak berpindah gitu? Atau ada alasan yang kayak bikin kayak oh ya nih kayaknya emang udah saatnya mungkin jadi ASN atau ada target sebelumnya gitu Kak? Ya, mungkin boleh diceritain ya titik baliknya itu. Iya. Oke. Ini menarik. Saya juga sekaligus tulis flashback terkait perjalanan saya ya. Maksudnya dulunya seperti apa. Jadi ketika saya memutuskan untuk bisa jadi career support dan pindah ke ASN adalah satu karena memang masa kerja saya di sana 2 tahun dan sifatnya kontrak ya. Jadi kalau pekerjaan kontrak maka 2 tahun kamu ada 2 pilihan, kamu bakalan diperpanjang kontrak kamu untuk kerja di situ atau kamu keluar untuk mencari pekerjaan baru. Nah, karena saya rasa di pekerjaan saya sebagai project manager itu menurut saya sudah paling my highest position pada waktu itu, jadi udah nggak ada lagi nih yang perlu saya kejar lagi mau jadi apa, masa mau jadi CEO-nya kan enggak ya, karena dia udah punya yang lain gitu. Akhirnya saya mikir yang saya lakukan di career support itu sudah sangat maksimal. Saya menghasilkan 2 website aplikasi, 3 aplikasi mobile yang ada di Android sama dan juga di apa satu lagi, kalau satunya di iOS, ya di iOS, dan juga sudah menghasilkan berbagai program mentoring. Saya rasa sudah cukup untuk di sini dan udah waktunya saya masuk ke dalam sistem pemerintah untuk contribute agar hal-hal seperti ini seharusnya pemerintah loh yang melakukan. Pemerintah loh yang memiliki sayap lebih luas untuk menjangkau. Pemerintah loh yang memiliki capacity untuk membuat regulasi yang seharusnya support hal-hal yang saya lakukan di swasta gitu. Dan itu semuanya dapat saya lakukan ketika saya berada di dalam pemerintahan, bukan ketika saya di luar. Di luar memang bisa, tapi sifatnya hanya as a partner, dan saya rasa saya puas untuk melakukan itu, maka saya ingin menjadi bagian dari pemerintah, untuk menjadi bagian dari sistem, dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya tuh lumayan terhubung gitu ya Pak, karena Kayla merasa kayak development di pekerjaan sebelumnya sudah cukup dan merasa bahwa udah saatnya bergabung di pemerintahan untuk lebih mensupport lagi kepemudaan tapi dari sisi pemerintahannya gitu ya Kak. Benar sekali. Yang sedikit berbeda mungkin dalam hal penggunaan keahlian. Jadi penggunaan keahlian di bidang sosial dan as project manager pengelolaan aplikasi itu sangat jauh berbeda. Kita harus paham bagaimana siklus pembuatan aplikasi. Kita harus paham pembuatan wireframe. Kalau teman-teman pernah buat aplikasi, kita ada namanya testing, ada namanya quality control dan sebagainya. Dan itu semuanya nggak ada di pemerintahan. Jadi secara keahlian ya sangat jet lag lah. Tiba-tiba masuk pemerintahan yang kemampuan itu nggak dibutuhkan gitu. I see, berarti udah disinggung juga sama Kak Ilham kalau misalnya salah satu kendalanya itu emang di penggunaan keahliannya. Kira-kira ada kendala lain nggak Kak waktu kayak switching karirnya itu? Ketika switching karir ya pasti ada kendala, khususnya adalah mengatur ritme kerja. Jadi ketika di swasta, ritme kerja kita kan memang disuruh gimana ya, kayak nggak ada batasan gitu. Kalau teman-teman mikir think like there is a box, kalau di swasta itu enggak. Di swasta itu kayak ya udah pikir aja kalau nggak ada kotak gitu, kamu bisa seperti apapun. Sedangkan kalau di pemerintahan nggak bisa kayak gitu, karena kita bekerja based on regulation, kita bekerja berdasarkan arahan atasan. Nanti apa yang saya lakukan itu terlalu cepat gitu, atau menurut orang-orang di pemerintahan itu seharusnya nggak kayak gitu karena birokrasinya seperti ini. Nah, switching karir dan memahami ritme bekerja di pemerintahan ini yang menurut saya perlu cukup waktu, karena ketika di pemerintahan kita ketemu dengan berbagai orang dengan berbagai latar belakang, dan kita harus yang namanya birokrasi kita harus tetap mengerti hal itu gitu.
Karena untuk contohnya sederhana, untuk kita dapat menyampaikan ide kepada pimpinan, maka kita harus 3 level gitu. Ya, saya harus menyampaikan ke atasan saya harus menyampaikan ke atasan saya lagi, atasan lagi gitu. Nah, ini di swasta tuh nggak ada gitu. Nah, di swasta yaudah kita meeting berempat level sampaikan di situ. Nah, pemerintahan nggak bisa. Oh begitu ya Kak, ternyata lumayan berbeda juga ya, bahkan sangat berbeda ya rasanya antara di pemerintahan dan juga di swasta itu. Nah, tadi kalau dari pengalaman Kak Ilham sendiri, kayak gimana sih Kak waktu itu Kak Ilham cara untuk beradaptasinya gitu? Jadi kayak waktu switching karir, Kak Ilham itu juga bisa bisa langsung cepat beradaptasi dengan sistem atau kayak mekanisme di cara bekerja di pemerintahan itu sendiri. Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik juga karena kita berbicara tentang adaptasi ya. Tidak banyak anak muda zaman sekarang yang mereka mau untuk beradaptasi dengan apa yang ada di depannya. Kadang kita sangat idealis, kita mau A loh, dan kita tahu cara untuk mencapai A itu seperti ini, dan kita bakalan idealis untuk tetap mempertahankan itu. Kuncinya ada satu, yaitu kita harus mindful, kita harus terbuka bahwa untuk melakukan segala sesuatu yang hebat, maka kita memerlukan orang lain, dan orang lain itu lah yang akan mendukung kita. Kita harus menyadari hal itu dulu gitu. Nah, untuk memiliki pemahaman ini kan agak susah ya, khususnya untuk generasi muda kita sekarang, karena kita mikirnya, oh aku punya ide hebat, aku punya tahu caranya, dan aku bakalan duluan gitu. Nah, ternyata itu nggak bisa. Saya mencoba untuk ngerem apa yang saya pikirkan, ngerem apa yang saya lakukan untuk tetap sinkron dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Yaitu caranya dengan mindful tadi. Lalu saya juga lebih bernegosiasi dengan mereka. Jadi untuk negosiasi, untuk berkomunikasi dengan mereka kan berarti kita harus ngerin ego kita ya. Oh, ternyata kita nggak sependapat sama orang itu, ya oke, kita harus dulu nih gitu. Nggak boleh langsung kayak di swasta, enggak, ide kamu nggak cukup baik untuk melakukan itu, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus bilang kayak, oh seperti itu ya, coba kita pertimbangkan. Ya, kita harus terbuka, kita harus pintar untuk bernegosiasi, kita harus pintar untuk menahan ego. Apalagi ya, saya rasa yang paling penting adalah empati. Kita harus empati juga. Maksudnya tidak semua yang ada di sekeliling kita itu sama seperti kita gitu. Dan kita harus berempati bahwa setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka punya kehidupan yang berbeda-beda, sehingga mungkin perspektif yang mereka alami itu juga berbeda-beda gitu. Ketika mereka menyampaikan pendapat, bukan berarti pendapatnya jelek, tapi mungkin pendapatnya kurang tepat. Kalau kita nggak suka, bukan berarti itu nggak bagus, tapi mungkin bukan tipe kita aja gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana kita yaitu berempati. Baik, Kak. Jadi emang kalau misalnya kita lagi masuk nih pertama kali di dunia kerja atau di pekerjaan baru itu memang harus membaca situasi dulu juga ya Kak. Kayak gimana budaya kerjanya, terus gimana kita menyesuaikan diri dan lebih banyak apa ya berempati juga terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kita juga nggak bisa terlalu idealis agar bisa apa ya bisa cocok aja gitu dengan tempat kerja yang baru kita. Benar sekali. Oke, nah sekarang nih kita mau ngomongin tentang kayak rencana Kak Ilham ke depannya nih. Kalau boleh tahu dengan posisi yang saat ini, kira-kira Kak Ilham ada rencana karir lanjutan atau bagaimana Kak? Oke, jadi kalau udah masuk di pemerintahan, maka planning karir kita itu sebenarnya jelas, tapi membutuhkan waktu. Di pemerintahan, pendidikan itu sangat penting, jadi kita bakalan dapat lebih cepat untuk naik promosi gitu ya, kalau di swasta katakanlah, jika kita memiliki pendidikan yang lebih. Nah, golongan kita akan lebih cepat. Contohnya harus S2, S3, dan sebagainya. Dan saya juga punya plan ke arah sana. Tapi saya tidak ingin ketika saya menggapai impian saya itu hanya untuk menggugurkan saja. Atau ya udahlah yang penting S2 dimanapun, dan juga apapun yang saya lakukan di S2, kayak gitu. Yang penting saya dapat ijazah enggak.
tapi saya ingin mencari universitas dengan pilihan yang baik dalam jangka waktu dekat untuk melanjutkan studi saya S2. Ketika selesai S2, saya pasti akan kembali ke Kemenko PMK untuk mengimplementasikan apa yang saya miliki, dan saat ini ada yang namanya jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional itu adalah jabatan yang terfokus pada salah satu keahlian bidang kita sebagai seorang aparatur sipil negara, dan nantinya kita akan ada di posisi itu dari mulai posisi awal, posisi middle, posisi senior, posisi expert gitulah. Bahasanya ya bahasa teman-teman untuk mudah dijelaskan aja. Nah, saya akan kembali, saya pasti akan di posisi itu untuk sebagai seorang expert analis kebijakan yang fokusnya pada pemuda, anak, dan pembangunan manusia. Lalu di posisi itu saya juga berharap nanti dapat melanjutkan studi ke S3, lalu berada di posisi-posisi strategis. Kalau di saya seperti asisten deputi atau nantinya dalam jangka panjang sebagai seorang deputi atau staf ahli menteri yang menangani terkait urusan kepemudaan, anak, dan pembangunan manusia. Seperti itu. Semoga bisa tergambar ya, karena kalau karir di pemerintahan memang agak sedikit rigid, tapi saya mencoba menjelaskan dengan yang mudah aja lah, nggak detail. Baik, terima kasih Kak Ilham. Jadi memang kalau di karir di pemerintahan itu sebenarnya jenjangnya tuh udah jelas gitu ya Kak. Jadi mungkin perencanaannya sudah bisa lebih tergambar gitu ya, kayak harus bagaimana atau mau melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Karena pendidikan juga salah satu komponen yang penting nih untuk mendukung karir kita ketika kita memang bekerja di pemerintahan. Oke, baik Kak. Terakhir nih mungkin ya sebelum kita selesai nih podcastnya. Kalau dari Kak Ilham sendiri ada nggak sih Kak kayak mungkin pesan atau kayak apa yang ingin disampaikan nih buat generasi muda dari pengalaman Kak Ilham yang udah cukup banyak nih kayak buat kita, gimana sih cara untuk menyiapkan karir ya, kayak menyiapkan karir yang sukses gitu. Kita teman-teman mahasiswa yang mau menyiapkan. Iya, Ronald. Oke. Yang pertama adalah kita harus mengenali siapa kita terlebih dahulu. Dengan mengenali siapa kita, apa kemampuan yang kita miliki, maka itu akan jauh lebih mudah bagi teman-teman untuk mencapai karir impian. Teman-teman harus paham kalau teman-teman tidak mahir semuanya. Oh, saya hebatnya di keahlian yang berbau sains. Atau, oh, saya hebat di keahlian yang berbau analitis. Oh, saya hebat dalam hal bahasa, menuturkan, menyampaikan, bernegosiasi. Jadi itu harus pahami terlebih dahulu. Apakah harus mahir? Enggak. Jadi dalam kondisi untuk mengabdi diri, kita tidak harus sudah mahir, tapi kita punya potensi. Oh, ternyata saya tuh suka ngomong loh dibandingkan saya menulis. Oh, berarti kembangan ke arah sana. Oh, saya itu lebih suka menulis, menciptakan karya dengan tulisan dibandingkan saya berbicara. Oh, ya udah lakukan ke sana. Oh, saya itu lebih suka yang aktivitas yang ke masyarakat. Oh, lakukan sana, lebih suka ketemu masyarakat. Lakukan itu berarti tanda potensi kamu itu ada di sana. Itu satu. Kedua, ketika kamu udah menemukan itu, cari environment atau lingkungan yang mendukung kamu untuk melakukan hal tersebut. Pernah dengar kan ya, pepatah mengatakan kalau kita kumpul dekat tukang pagar kayu, maka bau kita itu akan kayu gitu. Tapi kalau kita dekat dengan penjual parfum, maka bau kita itu akan wangi gitu. Nah, itu juga analogi yang sangat tepat untuk menggambarkan ketika teman-teman sudah tahu potensinya, teman-teman harus tahu kolamnya gitu. Teman-teman ketemu kolam yang tepat. Di kolam yang tepat itu teman-teman adalah find mentor. Temukan mentor. Bisa mentor itu adalah teman seangkatan kalian yang sebaya atau kakak tingkat kalian atau senior kalian. Maka yang ketiga adalah find mentor. Karena mentor itulah yang akan menentukan bagaimana teman-teman agar lebih cepat akselerasi gitu lah. Karena mentor itu yang mereka udah berpengalaman. That's why kamu harus menemukan mentor yang tepat. Dan ketika mentor yang tepat itu mengatakan kamu, maka kamu akan tahu peluang-peluang yang ada. Oh, harus banyak intern atau menjadi mahasiswa magang, harus memulai usaha sejak sekarang, atau mulai memberdayakan masyarakat sekarang, mulai melakukan penelitian sekarang, atau apapun. Nah, itu nanti akan dilakukan dengan mentor. Karena ada yang mengarahkan. Selain teman-teman sudah harus tahu di lapangan.
Itu adalah 4 tahap yang saya rasa mudah tapi butuh proses lama untuk melakukan. Yaitu dimulai dari tadi tahu diri sendiri, kedua teman-teman nantinya mengetahui kemampuan dan sebagainya, lalu akan menemukan mentor. Setelah menemukan mentornya, teman-teman tahu akan melakukan kegiatan apa, seperti itu. Lalu jangan stop untuk melangkah, karena ingat 1000 langkah kalian yang sangat besar di ujung sana itu hanya dimulai dengan 1 langkah kecil. Jadi kalau teman-teman tidak melangkah sekarang, ya kalian nggak akan pernah tahu 1000 langkah ke depan. Jadi simply sekarang 1 langkah, keluar kamar kos, keluar dari kamar tidur, ketemu orang, itu sudah 1 langkah. Ketemu untuk beli apa dan mengembangkan apa, 1 langkah. Mulai aja sekarang. Gitu. Oke, sobat boleh. Gak terasa ya, lalu ini kalau ngobrol sama Kak Ilham, kita juga udah banyak dapat ilmu dan insight yang lebih bermanfaat buat kita semua ya. Tadi di awal tadi mulai Kak Ilhamnya menceritakan bagaimana dia dari masa bangku sekolah itu udah mulai mencari-cari nih Apa yang disukai? Iya, apa yang disukai. Kemudian masuk di perkuliahan mulai aktif. Maka supaya punya organisasi. Nah, iya itu keren banget. Itu udah menjadi suatu yang bisa menginspirasi ya tentunya buat mahasiswa-mahasiswa yang kayak kita nih. Itu membakar semangat kita tentunya. Terus tadi ada juga kayak gimana sih perjalanan Kak Ilham yang ternyata sebelumnya punya pengalaman di swasta, terus sekarang berkarir di bidang pemerintahan. Kayak gimana sih kendalanya dalam switching karir, terus juga gimana kita bisa menyiapkan diri nih sebagai mahasiswa buat mulai kayak gimana sih karir kita ke depannya. Tadi mulai dari menemukan potensi diri, kemudian mengembangkan juga ya Kak, jadi potensinya apa yang sudah kita ketahui itu, kemudian cari nih environment yang tepat yang bisa mendukung kita, salah satunya dengan mencari mentor, mulai dari teman sebaya ataupun kakak tingkat, dan yang terakhir adalah ya melakukan kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuan atau potensi diri kita, sehingga nantinya kalau misalnya kita nih udah lulus kuliah, kita sudah tahu nih, jadi kayak profesional karirnya nggak cuma waktu udah lulus kuliah, tapi bisa dimulai saat kuliah itu juga. Terima kasih juga nih buat Kak Ilham nih, karena ini insightful banget ya buat kita semua pokoknya. keren sih Kak. Satu kata buat Kak Ilham. Terima kasih. Sangat senang bisa sharing dengan teman-teman di sini, karena dengan begitu akan semakin banyak anak muda di luar sana yang akan tersadar bahwa apapun yang mereka lakukan sekarang itu, percayalah akan sangat memiliki dampak di masa kemudian. Jadi lakukanlah 1 langkah terbaik hari ini, maka 1000 langkahmu akan kamu dapatkan di kemudian hari dengan sangat luar biasa dan hebat. Thank you. Nah, betul, itu benar banget ya Kak Ilham. Jadi ini sobat ngulik nih buat yang masih ragu-ragu mungkin ya untuk memulai langkah baru, kayak mulai aja nggak apa-apa, jangan terlalu banyak dipikirkan gimana-gimananya, yang penting mulai aja. Iya, keluar kos mulai. Iya. Langkah. Oke. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Kak Ilham karena sudah bersedia menjadi narasumber dalam sharing di episode kali ini dengan topik transformasi karir pemuda, memulai perjalanan menuju sukses. Oke, kalau gitu mungkin di sini dulu ya podcast kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Ilham, dan semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi ya Kak di lain kesempatan. Oke Kak Ilham, kalau begitu terima kasih. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MV7, dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH440, sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Aku juga mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa untuk follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify. Dan bagi Sobat Ngulik yang belum punya Spotify, jangan berkecil hati karena Sobat Ngulik juga bisa dengerin Ngopi Podcast di YouTube di channelnya Center of Management. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Aku Alan Maestro. Dan aku Farah Dinisa. Kami pamit undur diri dan see you. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!